Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz selalu sehat dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, apa yang dimaksud dengan sholat unsi dan bagaimana mengerjakannya? Sholat unsi, ya. Apa itu sholat unsi? Bagaimana mengerjakannya? Ya, oke. Sholat unsi, sholat yang dilakukan untuk hadiah bagi orang yang sudah mati. Itu dianjurkan kalau orang itu meninggal kita sholat. Namanya sholat unsi. Itu yang disebut sholat unsi. Pertanyaannya, dalilnya sahih atau tidak? Nah itu ya. Nah ada ruwiya anin nabi, diriwayatkan. Jadi nggak jelas siapa yang meriwayatkan. Ya, pokoknya diriwayatkan. Annahu qol, katanya Nabi bersabda, la ya'ti alal mayyiti asyadu minal lailatil ula. Tidak ada beban yang paling berat bagi seorang mayit kecuali di malam pertama dia masuk kubur. Farhamu bis shadaqati mayyamut. Cintailah ya, orang mati itu dengan sedekah. Fal malam yajid fal yusolli rakaataini. Kalau kamu tidak bisa sedekah untuk yang mati, coba kamu sholat 2 rakaat. Yaqra'u fihima, bacalah di rakaat itu fi kulli rakaatin minhuma Fatihatul Kitabi marroh. Jadi dalam 2 rakaat katanya. Di rakaat pertama baca Fatihah. Ya. Kemudian wa ayatul kursi marroh. Ayat kursi 1 kali. Jadi setelah selesai Fatihah, Anda baca ayat kursi sekali. Wa alhaqumut takatsur marroh. Alhaqumut takatsur 1 kali. Wa qul huwallahu ahad asyra marrat. Kemudian qul huwallahu ahad 10 kali. Jadi baca sholat, rakaat pertama Fatihah itu baca ayat kursi 1 kali, alhaqumut takatsur 1 kali, qul huwallahu ahad 10 kali, ya gitu. Itu katanya sholat unsi. Lalu setelah sholat itu, Allahumma inni sholaitu hadhihi sholata wa ta'lamu maurid. Ya Allah, saya melakukan sholat ini dan engkau tahu tujuan saya. Allahumma ba'ath thawabaha ila qabri fulan. Ya Allah, kirimkan sholat ini sebagai pahala untuk si fulan. Sebut katanya namanya, ya kan gitu. Nah, ini ruwiya, diriwayatkan. Ternyata teman-teman sekalian, ini ada dalam kitab Syekh Nawawi Al-Bantani dalam buku Nihayatuz Zain halaman 107. Tapi sayang sekali ini tidak ada riwayat dari Nabi. Makanya disebut ruwiya, diriwayatkan. Makanya kalau Anda baca buku-buku fikih, nggak ada dibahas sholat unsi. Sholat yang tadi, ya, rakaat pertama Fatihah, kemudian ayat kursi sekali, ya kan, alhaqumut takatsur sekali, qul huwallahu 10 kali, asyra marrat, ya kan, gitu. Rakaat pertama. Rakaat kedua begitu juga, Fatihah, ayat kursi 1 kali, kemudian alhaqumut takatsur sekali, kemudian qul huwallah itu 10 kali, 2 rakaat. Setelah itu berdoa, ya Allah, saya hadiahkan sholat ini untuk almarhum Fulan bin Fulan. Gitu. Nah, ini hadis maudhu. Maudhu itu tidak berdasar. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, kita tidak perlu melakukan hal ini karena memang dalilnya ruwiya, tidak jelas siapa yang meriwayatkannya, begitu. Tapi Pak Aam banyak yang melakukan. Anda pikir kalau banyak yang melakukan itu benar? Jadi kalau kita bicara agama, dalilnya itu sahih atau tidak, gitu. Ya kalau Anda masih ragu, coba lihat kitab-kitab yang mu'tamad. Contoh kitab yang pernah saya bahas itu, Shahih Fiqh Sunnah. Nggak ada dalam bab sholat sunnah itu sholat unsi, sholat yang dihadiahkan untuk orang mati setelah dia dikuburkan. Itu sholat unsi namanya, ya kan gitu. Tidak ada. Jadi, tapi Pak Ahmad ada dalilnya.
itu bukan dalil. Ruwiya, diriwayatkan. Oh, saya bacakan tadi keterangannya. Tapi ruwiya, diriwayatkan. Diriwayatkan tuh kayak gini, diceritakan. Atau dengan katanya, nah gitu. Katanya sih, ya kita juga dalam sehari-hari kalau gini, katanya. Nah, kalau sekarang mah bukan katanya, ya. Di WA grup sebelah. Nah, kan gitu. Nah, ini mah ada di WA grup sebelah, ya. Sebelah itu kan orang berarti kan tidak valid itu, ya kan? Gitu. Saya mengutip orang saja, ya. Kalau tidak jelas referensinya kan tidak bisa dipercaya. Ya. Saya nulis artikel misalnya. Menurut Profesor Ahmad Nawawi, nah, berarti jelas Profesor Ahmad Nawawi beliau bicara itu di mana, di literatur mana, di jurnal mana beliau menulis, di buku referensi apa, kan oleh dosen dicoret gitu. Ini yang kamu maksud Profesor Ahmad yang mana gitu ya. Jadi dalam dunia keilmuan kalau kita mengutip tuh kudu jelas siapa yang menjadi sandarannya. Nah, sekarang diriwayatkan bahwa kalau orang mati lakukan sholat 2 rakaat sholat unsi. Nah, caranya Fatihah, ayat kursi, Al-Hakumut, Kulhu 10 kali. Ulangi serakaat lagi. Doakan. Iya, itu riwayat siapa? Itu yang jadi masalah. Ya. Jadi yang dilakukan oleh orang banyak itu belum tentu benar juga kalau tidak berdasar. Mari kita beragama berdasarkan dalil. Tentu saya mengatakan ini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman yang pernah melakukan atau suka melakukan. Saran saya, coba telaah lagi, coba pelajari lagi dengan rujukan-rujukan dalil yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat percikan iman, itu yang bisa kita bahas pada pagi ini.